Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abe bersama saya Abe. Kali ini aku akan berbagi pada kalian tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Zoom Meeting versi berbayar. Kita tahu kalau Zoom Meeting versi gratis ada beberapa batasan seperti penggunaan maksimal 40 menit digunakan untuk meeting berkelompok 2 orang lebih. Kemudian live streaming juga tidak bisa ya, dan tidak bisa menjadikan orang lain sebagai co-host ataupun admin atau host. Nah, sekarang ada beberapa kelebihan yang dimiliki Zoom Meeting dan aku akan share pada kalian apa saja. Oke, jangan lupa ikuti videonya sampai habis agar kamu tidak ketinggalan informasi yang bagus ini. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kiri ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Unmute fiturnya ada mikrofon seperti versi yang gratis juga ada ya. Di sini ada beberapa settingan-settingan yang bisa kamu gunakan. Kalau saat ini aku sedang menggunakan tambahan ini ya, mixer Ashley Speed Up 6 ya. Jadi di sini aku menggunakan mikrofon Jelly PR17. Kalau pakai komputer aku biasanya pakai ini yang mikrofon Connection Smart Audio HD. Oke, tapi nggak masalah ya. Kemudian yang di sini audio video ya, video juga kamu pilih yang mana. Biasanya kalau nggak ada tambahan perangkat lain, udah defaultnya di seperti USB kamera ini udah bawaan dari laptop ya kameranya. Seperti ini aku coba nyalakan. Nah, ini udah muncul di atas. Kemudian ada security. Security di sini ada lock meeting. Lock meeting itu kita mengunci roomnya ketika sudah dimulai sehingga peserta lain tidak bisa masuk ketika meeting sedang berlangsung. Nah, tapi kalau contohnya ini aku centang ya, jadi you have locked the meeting, jadi orang lain nggak bisa masuk. Tapi kalau udah kita hilangkan centangnya jadi seperti ini, berarti aksesnya terbuka, yang mereka dapat link untuk mengikuti meeting ini akan bisa masuk. Kemudian ada enable waiting room. Enable waiting room ini mempersilahkan peserta masuk tapi belum sampai mengikuti ya. Jadi dia harus dapat izin dulu dari host untuk dipersilakan untuk join the meeting. Tapi kalian bisa hilangkan ini centangnya, berarti mereka bisa masuk mengikuti meetingnya tanpa harus mendapatkan izin dari host. Tapi kalau kalian ingin tidak semerta-merta mereka langsung masuk, ya kalian centang ini sehingga mereka harus menunggu dulu sehingga dapat izin dari host. Kemudian share screen. Nah, ini yang tidak dimiliki di versi gratis ya. Jadi kita sebagai host bisa mempersilahkan orang lain share screen. Misalnya aku centang gini ya. Nah, siapa saja bisa, peserta siapapun yang hadir di meeting ini bisa share screen atau berbagi tampilan dari layar mereka. Kemudian fitur chat juga ada, ini juga bisa kamu nonaktifkan, cukup hilangkan centangnya. Kemudian rename themselves, ini mempersilahkan peserta itu sendiri merubah nama mereka ya. Biasanya ada yang mungkin namanya aneh-aneh, kita minta untuk merubah nama sebenarnya. Nah, mereka harus kita persilakan dulu di sini, harus dicentang. Kemudian remove participant, artinya mempersilahkan peserta lain juga remove orang peserta lain yang mungkin dianggap tidak pantas atau tidak sopan. Oke, dan seterusnya. Kemudian di sisi partisipan seperti biasa sih ya. Di sini ada tampilan partisipan ya di sini. Kemudian di bawah ini ada pilihan juga yang titik 3 ini. Ada mute participants upon tree, artinya ketika masuk mereka audionya atau isinya apa tanda mereka masuk, bunyi tanda mereka masuk itu kita matikan. Kemudian all participants to unmute themselves, mempersilahkan mereka untuk menonaktifkan audio mereka sendiri. All participants to rename themselves, seperti yang tadi di security ya. Play enter atau exit chime, enable waiting room, lock meeting seperti yang di security. Kemudian di sini kita juga bisa mengunmute, artinya mematikan, menonaktifkan semua audio peserta termasuk kita secara keseluruhan tanpa satu-satu kita settingnya, atau juga bisa mute all. Unmute ini menghidupkan ya, unmute ini menghidupkan, menyalakan audio mereka. Mute all ini berarti mematikan, menonaktifkan semua audio daripada semua peserta.
Kemudian invite ini adalah copy link ya. Jadi ingin mengundang siapa, kita copy di sini. Kemudian ada fitur chat ya. Kita klik chat, di sini ada biasa, lihat ini ada mau dikirim ke siapa, to everyone atau ke peserta tertentu, silahkan bisa dipilih. Kemudian ada tiga di sini, ada participant can chat with no one, host only, everyone, public day. Jadi kalian bisa mengatur peserta mereka harus chat ke siapa saja ya. Oh, ini pengaturan save ya, save chat artinya bisa save chatnya apakah semuanya peserta bisa kita chat termasuk kita, atau yang chat ke host aja, ataupun yang siapa saja yang chat secara publik ya, secara umum. Nah, kita bisa atur pilihannya. Kemudian fitur share screen di sini ya, one participant can share a time. Kalau multiple participant can share simultaneously, berarti kita memberikan ruang beberapa orang bisa share screen secara bersamaan ya dalam satu waktu. Kemudian advanced sharing aku coba dulu, ini aku buka seperti tadi, ini yang pertama. Kemudian who can share, host only or participants ya. Kalau host only atau only host berarti hostnya saja yang bisa share, atau co-host yang nanti dipilih. Kalau all participants siapa saja bisa berbagi screen mereka. Kemudian record ini ada dua, kalian bisa record on this computer or record to the cloud. Record on this computer berarti kalian menyimpan rekaman meetingnya di komputer kamu, di laptop kamu. Tapi kalau record to the cloud, kamu menyimpan di servernya Zoom. Setauku ini punya seperti yang aku pakai, yang versi $15 per bulan, itu maksimal 1 giga ya, maksimal 1 giga. Lebih dari itu nggak bisa. Bisa, tapi kalau kita harus beli cloudnya dulu secara terpisah melalui aplikasi Zoom juga. Kalau aku biasanya pakai record on this computer, jadi bisa banyak dan juga bisa lama ya data yang aku simpan. Kemudian reaction ini bisa kasih thumbs up atau thumbs up jempol, ataupun clap tepuk tangan ya. Ini ketika biasanya seperti meeting ataupun webinar berguna banget. Kemudian ada more di sini ada live on Facebook, berarti kita akan menyambungkan secara online secara live di Facebook. Kemudian live on work with by Facebook, kita copy linknya dulu ke Facebook ya. Kemudian live on YouTube, kita langsung aktifkan fitur ke YouTube. Ini aku sudah pernah bikin tutorialnya, nanti kalian bisa lihat tanda titik i di atas ya, tanda i di atas, atau bisa cari videoku yang lain di channelku. Kemudian live on custom live streaming service, berarti kita copy beberapa link nanti ke sini untuk kita konekkan ya, kita hubungkan antara di Zoom dengan di ruang YouTube. Oke, kemudian fitur-fitur lain di sini ada gallery view seperti ini. Kalau ini untuk menampilkan apakah mau klik speakernya saja, seperti ini nanti tampilnya besar. Kalau gallery view ini semuanya akan tampil ya. Kemudian yang ini apakah akan kamu tampilkan secara full screen seperti ini full screen, atau exit full screen, jadi kecil seperti ini. Kalau kalian menghilangkan tampilan participants, kalian cukup klik participants. Oh, ini aku dulu. Oh, ini chatnya belum ya, jadi hilang antara partisipan atau chat ya. Kalau misalkan partisipan diklik masih muncul, oh ini berarti grup chat, klik aja chat. Oke guys, kira-kira itu beberapa fitur di Zoom berbayar. Sebenarnya masih banyak, ini aku hanya sharing di aplikasi yang sudah terbuka aja ya. Akan ada banyak fasilitas yang bisa kamu atur sebenarnya ketika kamu masuk melalui versi web ya, artinya settingan di web. Kalau di aplikasi memang tidak banyak settingan-settingan yang akan kita rubah, tapi kalian akan mendapatkan settingan lebih banyak lagi ketika kalian masuk atau login di akun Zoom berbayar kamu ya. Di sana ada beberapa pengaturan yang bisa kamu atur sesuka kamu, sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu tadi sharing tentang fitur-fitur aplikasi Zoom Meeting versi berbayar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Kalau aku sih yang paling utama sih
kelebihan yang aku rasakan, satu, bisa lebih lama ya ketika kita membuat suatu kelas online dengan kapasitas yang besar, banyak pesertanya. Kemudian aku bisa live streaming juga yang nggak ketinggalan. Kadang aku live streaming ke YouTube. Kemudian yang ketiga, aku bisa record panjang ya. Bisa record lebih panjang sepuasnya, tentunya menggunakan pilihan di record on this computer. Kemudian yang keempat, aku bisa mengatur co-host. Jadi di sini aku seringnya jadi co-host, tapi ketika ada orang lain yang ingin aku jadikan pembicara utama, aku jadikan co-host, ataupun yang mereka membantu saya dalam mengatur meeting ya, mengontrol, memonitoring. Kemudian yang kelima, ada beberapa pengaturan yang bisa kita leluasa mengontrol peserta terutama ya. Ketika ada sesuatu yang mungkin perlu kita kita atur. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Silakan tonton video-video yang lain yang bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.